Hasil swab PCR gelombang kedua karyawan pabrik rokok HM Sampurna bertambah 27 orang, sedangkan 25 karyawan positif lainnya dirujuk di rumah sakit rujukan di Surabaya. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Fatma Ayu yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, bagaimanakah perkembangan terkini terkait penanganan maupun tracing dari karyawan HM Sampurna yang terpapar virus corona? Baik Ade dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami terima bahwa sudah ada 80 atau 91 orang yang telah diswab dan 61 orang diantaranya ini positif corona dan 2 diantaranya ini meninggal dunia. Dan untuk lebih jelasnya lagi, di samping saya sudah ada Dr. Joni Wahyu Hadi selaku Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur. Selamat siang dokter. Dokter, sebenarnya masih ada kesimpang siuran data di sini. Berapa jumlah orang yang dites swab dan berapa jumlah karyawan yang belum menjalani tes swab ini, dokter? Jadi sebetulnya data itu dinamis ya, karena kan karyawan dari Sampurna banyak. Yang di unit itu menurut informasi yang disampaikan ke saya oleh manajemen Sampurna, yang diobservasi sekitar 500-an. Jadi sebetulnya ini sudah saya sampaikan yang lalu itu bahwa ada 165 yang sudah diswab mandiri di sebuah rumah sakit swasta. Hasilnya sedang kita tunggu. Kemudian di lingkaran yang kedua lagi ada 323 yang dilakukan rapid test oleh mereka secara mandiri. Kemudian dilaporkan ke saya dari rapid test yang mandiri itu 91 ada yang positif, ada yang dibawa ke rumah sakit. Ya, kemudian setelah itu kalau gitu yang rapid yang positif itu harus dijadikan dilanjutkan dengan swab. Akhirnya sama manajemen Sampurna dimasukkan ke hotel ya sambil kita evaluasi klinisnya. Nah, kemudian dari situ kita lakukan swab karena dia rapid positif kan. Kita lakukan swab di Sutomo. Nah, kita lakukan swab itu pada pertama dulu 46 orang, kemudian dari 46 itu kita lihat, karena ngelihatnya itu ya tidak gampang kan, itu bagian dari hasil yang sekian ratus orang itu, metani satu persatu. Itu ada 34 yang positif. Nah, kemudian yang kedua dari 43 ya, 43 itu ada satu yang di rumah sakit, jadi ada 42 yang positif 29, jadi totalnya 61, ya kan? Ya 61 ya, bukan 61, 34 tambah 29. Oke, berarti 63. Ya 63. Nah setelah itu manajemen Sampurna diskusi dengan kita, kemudian kalau di hotel kan pihak hotel juga keberatan kalau positif. Nanti kita carikan rumah sakit yang bisa menampung, karena ini karyawannya perempuan semua, tidak gampang mencari rumah sakit yang bisa menampung perempuan semua asalnya ya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Pemprov 1, 12 bisa masuk, kemudian 13 di rumah sakit swasta. Dari swab yang kedua yang sudah diumumkan kemarin, makanya kita cari lagi, nama-namanya kita cari lagi, tapi dipastikan oleh kawan-kawan tracing, yang penting nama dan nama yang positif itu harus cocok. Yang penting itu bukan jumlah, ya yang penting nama dan positif harus cocok. Kemudian dicarikan rumah sakit di sebuah rumah sakit swasta oleh HM Sampurna. Jadi alhamdulillah mereka berupaya semaksimal mungkin bersama kita. Berarti yang 25 orang ini sudah ditempatkan di rumah sakit rujukan yang positif ini. Sisanya dari 63 dikurangi 25 tadi, ini ditempatkan di mana, dokter? Jadi kalau kita bicara angka-angka itu dinamis. Ya. Berubah terus, karena apa? Setiap hari ada tambah, ada kurang, gitu ya. Jadi hari ini data yang masuk ke saya itu di rumah sakit pemerintah provinsi 12, kemudian di rumah sakit swasta ada 13 ditambah 27. Tambah 7 yang upaya mereka. Nah, itu nanti akan dilakukan swab ulang. Kan dia harus 2 kali. Segera dilakukan swab ulang. Berarti sembari menunggu swab yang kedua kali, begitu, mereka masih ditempatkan di hotel, begitu, dok? Jadi yang di hotel ini juga diupayakan nanti untuk dibawa ke rumah sakit. Nah itu sebenarnya mereka menurut laporan dari perawat yang kami tempatkan kemarin, ya bukan hari ini, tidak ada gejala yang signifikan. Itu sebetulnya bisa, kalau di pedomannya kan isolasi mandiri bisa. Tapi pihak manajemen dan kita juga kalau bisa di rumah sakit lebih mudah. Ya untuk monitoringnya, mengingat kita sekarang sudah banyak klaster-klasternya.
Nah, oleh karena itu akan diupayakan rumah sakit. Sampai siang ini jam sekarang saya belum dapat informasi berapa sih yang sudah masuk di rumah sakit dan rumah sakit mana dari yang belum masuk rumah sakit. Ya, jadi itu yang ada sekarang. Dokter, untuk tracing sendiri ini tidak hanya karyawan sendiri, apakah sudah ada tracing-tracing di sekitar pabrik maupun keluarga yang berinteraksi erat dengan karyawan utamanya yang positif ini, dokter? Seperti apa? Jadi mekanisme itu begini, kalau di sebuah institusi seperti Sampurna lah contohnya, itu ada dilaporkan positif, dilaporkan ada PDP ya, atau yang confirm, maka yang bersangkutan ini harus melakukan prosedur kesehatan, kemudian melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota atau melaporkan melalui puskesmas setempat untuk dilakukan prosedur kesehatan. Prosedur kesehatan tentu menangani yang sakit, terus melakukan tracing-tracing tujuannya untuk melokalisir. Nah, begitu. Jadi di Sampurna juga sudah melakukan tracing-tracing itu, identifikasi, kemudian di-trace. Ya. Misalkan ada satu positif, itu rumahnya mana, siapa saja. Sudah, harus sudah begitu. Nah, jadi itu sudah dilakukan oleh baik oleh puskesmas maupun dinas kota maupun tim gugus tugas dari provinsi. Ya, Dr. Kohar dan tim Dr. Fitri yang melakukan sana. Sudah ada perkembangan, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah ada. Alamatnya juga sudah ada. Ya. Terima kasih Dr. Joni, itu tadi laporan kami langsung dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk menginformasikan terkait dengan karyawan HM Sampurna yang positif. Kami kembalikan ke studio. Ade. Baik, terima kasih Fatma Ayu melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.